Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 5, mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran Anak Usia Dini, akan menjelaskan mengenai hasil observasi rencana kebutuhan media dan rencana media di TK Dewi Al-Masyito 16. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Next. Mohon maaf, slide selanjutnya. Baik, dari sini kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Nurul Fadila dengan NIM akhir 013, yang kedua ada Kamila Yasmin dengan NIM akhir 083, yang ketiga ada Hilwa Nur Aziza dengan NIM akhir 021, yang keempat ada Angelina Khairia dengan NIM akhir 017, yang kelima ada Dewi Alifatur Rahma dengan NIM akhir 040, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Anatul Basiro dengan NIM akhir 030. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan anggota saya. Kepada Saudari Dewi Alifatur Rahma, kami Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil identifikasi kebutuhan anak. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di TK Masyito 16, masalah yang sering dihadapi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu anak sering kurang fokus dalam menerima pembelajaran dari guru, sehingga perlu adanya penunjang melalui media untuk menarik perhatian dengan contoh media yang sering digunakan dalam rangka mengembangkan kreativitas dan juga segala potensi yang dimiliki oleh anak. Ketertarikan anak didik terhadap media yang digunakan ketika guru menjelaskan dengan media dan audio visual karena mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Nah, di sini tidak hanya itu, penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya ialah sesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan pertumbuhan dan juga perkembangan, serta alur dunia anak ialah dunia bermain. Efektivitas media yang telah digunakan yaitu penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera dan juga terhadap pemahaman materi secara nalar. Dapat dikemukakan bahwa dengan penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik pada anak. Contohnya melalui media audio visual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran yang digunakan pendidik. Media yang digunakan ketika guru menjelaskan materi melalui media audiovisual karena mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Tidak hanya itu, penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya ialah disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan pertumbuhan dan juga perkembangan, serta alur dunia anak ialah dunia bermain, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya berkembang sesuai dengan usianya, berkembang dengan baik. Dan juga media yang digunakan oleh pendidik ialah media permainan karena dapat digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan juga segala potensi yang dimiliki oleh anak. Karena pada dasarnya cara anak belajar itu juga dengan cara bermain. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian media dan sumber belajar dengan kebutuhan anak.
Jadi di TK Dewi Masito 16 ini, kesesuaian media dengan materi dan tingkat perkembangan anak dengan menyesuaikan materi pelajaran yang disampaikan guru itu berisikan tentang penjelasan materi. Seringkali sulit untuk dipahami oleh anak. Untuk mengetahui hal itu, maka peran media yang dapat menarik perhatian anak sesuai tahap perkembangan anak agar proses pembelajarannya bisa membantu menyelesaikan materi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah prioritas kebutuhan anak. Terkait permasalahan pada anak, yaitu kurangnya konsentrasi dalam pembelajaran yang menjadi skala prioritas kebutuhan sang anak, yaitu anak memerlukan alat peraga edukatif, baik indoor maupun outdoor, serta anak membutuhkan fasilitas yang nyaman seperti meja dan kursi, serta kelas yang baik sebagai sarana pembelajaran yang baik. Jadi di TK ini disimpulkan bahwa kurangnya boneka tangan. Jadi dari kelompok kita berinisiatif membuat boneka tangan karena boneka tangan merupakan aman dan juga mudah digunakan oleh anak usia dini. Nah, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa beberapa rancangan yang harus diperlukan atau harus dikumpulkan sebelum membuat media pembelajaran untuk anak usia dini. Yaitu yang pertama, multiguna. Multiguna itu maksudnya itu bisa dibuat oleh anak-anak, juga bisa dibuat oleh pendidik, juga bisa. Jadi semua kalangan bisa membuatnya. Yang kedua ada bahannya aman. Bahannya itu terbuat dari bahan yang aman untuk dibuat mainan oleh anak usia dini, dari bahan yang terlalu keras dan enggak dari bahan yang terlalu lembek atau gimana gitu. Oke, yang kedua menimbulkan kreativitas pengguna. Nah, dari media yang akan digunakan atau akan dipakai oleh anak usia dini itu harus menciptakan kreativitas bagi yang menggunakannya. Jadi itu juga akan mengasah kognitif pada anak juga. Oke, yang keempat yaitu sesuai tujuan dan fungsi. Jadi sebelum membuat media, kita harus merancang apa tujuan dari media yang kita ciptakan dan apa fungsi kedepannya dari media yang kita ciptakan tadi. Terus yang nomor 5, dapat digunakan di berbagai kesempatan. Biasanya anak usia dini itu kalau mainnya itu kan diselang-seling dengan bermain. Jadi permainan tersebut, media yang akan digunakan itu harus bisa digunakan dalam berbagai kesempatan anak usia dini. Yang keenam, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi untuk membuat sebuah media pembelajaran pada anak usia dini harus ditetapkan pada tingkat perkembangan anak, harus disesuaikan pada tingkat keaktifan otak pada anak. Yang ketujuh ada kuat, yaitu bahannya itu harus kuat, nggak boleh yang gampang rusak atau nggak boleh yang gampang rapuh gitu. Oke, yang kedelapan yaitu dapat disimpan dalam waktu yang lama. Biasanya anak-anak itu kan sering buat main sebuah alat yang dalam jangka waktu yang cukup relevan lah. Jadinya permainan itu harus awet agar bisa dimainkan secara terus-menerus oleh anak tersebut. Yang kesembilan, menarik dan memiliki nilai estetika. Membuat media pembelajaran untuk anak usia dini ini haruslah membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi bagi yang membuatnya, yaitu dikarenakan anak-anak itu akan tertarik jika permainan tersebut memiliki daya estetik yang cukup memikat untuk anak itu memainkannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke rekan anggota saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Jadi, alat yang diperlukan dalam media ini, yang pertama yaitu benang sulam. Kemudian yang kedua, gunting. Kemudian jarum jahit, serta jarum pentul atau klip, gunanya untuk mempermudah saat menjahit. Kemudian
ada juga kertas atau juga dalam bentuk untuk membuat pola. Untuk selanjutnya yaitu identitas media. Nah, jadi nama media ini yaitu boneka tangan. Tujuannya dapat mengasah imajinasi anak dan fungsinya membantu melatih kreativitas si anak dan juga biarkan mereka mengeksplorasi diri dengan memainkan salah satu tokoh dari boneka tangan. Lihatlah spontannya dalam bercerita, kelompok usia B. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan. Nah, di cara pembuatannya itu yang pertama adalah pembuatan pola. Membuat pola ini berupa badan kucing dan kelinci. Setelah itu dicetak, kemudian di-print pola kucing dan kelinci tersebut, lalu dipotong 2 lembar kain flanel yang berwarna abu-abu dan pink, mengikuti pola badan kucing dan kelinci. Potong juga mata dan hidung dengan flanel hitam. Kemudian potong kain aneka warna lainnya sesuai dengan pola yang ada. Yang kedua yaitu menempelkan mata dan hidung. Mulailah untuk menempelkan mata dan hidung beruang pada selembar potongan badan kucing dan kelinci yang nantinya akan jadi bagian depan, dan dapat menjahit kumis pada bagian kepala kucing dengan benang sulam. Yang terakhir yaitu jadilah kucing. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya jelaskan cara penggunaan dari boneka tangan. Makanya itu sangat mudah. Yang pertama, untukkan yang kedua, gerakkan jari telunjuk memainkan kepala. Dan jari-jari yang lain bisa digunakan untuk memainkan tangan kiri dan kanan boneka. Lalu bisa bercerita mengenai kelinci dan kucing, atau kancil dan buaya, dan cerita-cerita yang lainnya. Nah, ini adalah hasil pembuatan boneka tangan dari kelompok kami, yang mana menggunakan bahan utamanya kain flanel. Yaitu kain flanel ini sangatlah mudah dijumpai di toko-toko sekitar kita dan juga sangat aman. Tentunya sangat aman untuk anak usia dini. Teksturnya itu enggak terlalu kasar, juga enggak terlalu lembek. Jadinya ini tuh cocok sekali buat permainan anak usia dini. Next. Nah, ini adalah dokumentasi saat kita observasi ke TK Dewi Masito 16. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator dari malam hari pada hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.